Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Radit Asraf. Lalu pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang function generator. Lalu tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan prinsip pembangkitan sinyal pada function generator seperti sinyal sinus, kotak, dan segitiga. Lalu menjelaskan aplikasi function generator dalam pengujian rangkaian. Lalu menunjukkan cara mengatur parameter sinyal seperti sinyal frekuensi, amplitudo, dan offset. Lalu memahami perbedaan antara function generator dan AWG. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gading. Boleh Gading, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Gading Rizky Al-Habib dengan NIM 2410952033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengertian function generator. Function generator adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik dalam bentuk gelombang tertentu secara berulang, seperti gelombang sinus, kotak, dan segitiga. Alat ini memiliki pengaturan yang memungkinkan pengguna mengubah frekuensi, amplitudo, dan offset DC dari sinyal yang dihasilkan, sehingga sangat fleksibel dalam berbagai aplikasi pengujian dan penelitian. Function generator biasanya digunakan untuk menguji kinerja suatu rangkaian, menguji sistem analog seperti filter, penguat, dan rangkaian pemroses sinyal, maupun sistem digital seperti rangkaian logika dan mikrokontroler. Selanjutnya yaitu prinsip pembangkit sinyal sine, square, atau triangle. Gelombang sinus atau sine wave. Gelombang sinus adalah gelombang yang memiliki bentuk halus dan simetris, menyerupai pola naik turun secara berulang dan teratur. Prinsip pembangkitan gelombang sinus pada function generator umumnya yang menggunakan osilator sinusoidal seperti Wien-Bridge oscillator atau rangkaian shaping yang membentuk gelombang sinus dari gelombang segitiga. Dalam metode shaping, gelombang segitiga yang memiliki perubahan tegangan linear diubah menjadi gelombang sinus menggunakan rangkaian dioda dan resistor yang memperhalus sudut-sudut tajamnya menjadi kurva melengkung. Ciri-ciri gelombang sinus yaitu bentuknya halus dan melengkung, tanpa sudut tajam, perubahan tegangan dan arusnya periodik dan simetris, hanya memiliki satu frekuensi tunggal tanpa harmonik. Selanjutnya yaitu gelombang kotak atau square wave. Prinsip pembangkitan gelombang kotak dilakukan dengan memanfaatkan komparator atau rangkaian multivibrator astabil. Gelombang kotak dihasilkan dengan membandingkan tegangan masukan terhadap tegangan referensi tertentu. Ketika input melebihi ambang batas, output langsung berubah dari level rendah ke tinggi atau sebaliknya. Karena perpindahan ini secara cepat, bentuk gelombang yang dihasilkan sangat tajam di kedua sisinya, membentuk sinyal kotak yang cocok untuk sistem digital dan pulsar. Ciri-cirinya yaitu transisi tajam antara tegangan tinggi dan rendah, digunakan untuk clock digital, sinyal logika, dan switching, dibuat oleh multivibrator astabil atau sirkuit digital. Selanjutnya yaitu gelombang segitiga atau triangle wave. Prinsip pembangkitan gelombang segitiga biasanya dilakukan dengan mengintegrasikan sinyal kotak. Sehingga ketika sinyal kotak dimasukkan dalam rangkaian integrator, biasanya menggunakan op-amp dengan kapasitor di umpan balik. Hasilnya adalah perubahan tegangan yang naik atau turun secara linear seiring waktu. Saat level kotak berubah dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, output integrator akan berbalik arah, menghasilkan pola naik turun yang membentuk sinyal segitiga yang simetris. Ciri-cirinya yaitu perubahan tegangan naik dan turun secara linear, umumnya digunakan untuk uji linearitas dan permodelan PWM, dan dibuat dengan mengintegrasikan gelombang kotak. Perkenalkan, saya Fadil Ahmad Santri dengan NIM 2410952017. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan frekuensi pada function generator. Jadi frekuensi itu menunjukkan seberapa kali sinyal mengulang dalam satuan detik yang dinyatakan dalam satuan hertz. Pengaturan frekuensi ini dilakukan melalui kontrol numerik atau knob yang tersedia pada panel alat seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Rentang frekuensi yang bisa dihasilkan oleh function generator biasanya sangat luas, mulai dari beberapa hertz hingga ratusan hertz, tergantung dari tipe data dan spesifikasi alatnya. Dan contohnya seperti 50 Hz itu digunakan oleh sinyal PLN, 1 kHz itu digunakan untuk uji audio, dan 1 MHz itu digunakan untuk sistem komunikasi atau digital. Jadi
pengaturan frekuensi ini sangat penting untuk menyesuaikan sinyal output dengan kebutuhan aplikasi atau rangkaian yang sedang kita uji. Selanjutnya adalah pengaturan amplitudo pada function generator. Pada bagian tengah bisa kita lihat yaitu gambar function generator, di mana ada alat yang berupa knob amplitudo yang digunakan untuk mengatur besar amplitudo sinyal yang akan dihasilkan. Amplitudo sendiri digunakan untuk menentukan sinyal dari titik puncak ke puncak lainnya, atau kita sebut dengan VPP. Dan nilai amplitudo ini penting karena mempengaruhi apakah sinyal bisa terdeteksi dengan benar oleh rangkaian atau alat ukur. Dan jika sinyal yang dihasilkan terlalu rendah, maka sinyal tidak akan terdeteksi atau tidak terbaca dengan baik oleh perangkat. Sebaliknya, jika amplitudo sangat tinggi, maka bisa menyebabkan kerusakan pada komponen yang diuji, apalagi bisa membuat komponen tersebut sensitif terhadap tegangan tinggi. Nah, oleh karena itu, amplitudo perlu disesuaikan agar cocok dengan input rangkaian uji. Function generator biasanya menyediakan pengaturan output dari 0 hingga 10 ppp, bahkan bisa lebih tergantung spesifikasi alatnya. Nah, selanjutnya adalah pengaturan offset pada function generator. Offset itu sendiri adalah pergeseran sinyal secara vertikal dari titik 0. Artinya sinyal yang tadinya berpusat di 0 volt bisa digeser ke atas atau ke bawah, tergantung kebutuhan. Pengaturan ini sangat berguna ketika perangkat yang diuji hanya bisa menerima tegangan positif, misalnya pada perangkat mikroprosesor atau rangkaian digital tertentu. Contohnya, tanpa offset sinyal berada di antara min 2,5 volt hingga plus 2,5 volt. Dan kalau kita tambahkan offset plus 2,5 volt, maka sinyal akan bergeser menjadi 0 volt hingga plus 5 volt. Dan satu lagi, untuk mengatur DC offset pada function generator bisa kita lihat pada gambar, yaitu yang sudah saya tandai, yang digunakan untuk mengatur offset-nya. Dan hal yang terpenting atau hal yang penting untuk diperhatikan adalah offset jangan sampai menyebabkan sinyal keluar dari batas maksimal masukan rangkaian, karena bisa menyebabkan kerusakan pada komponen. Jadi offset bukan mengubah bentuk sinyal, tetapi menggeser posisi sinyal secara keseluruhan, naik atau turun sesuai dengan tegangan yang ditentukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Wali Revano dengan NIM 2410952029. Jadi kali ini saya akan menjelaskan aplikasi function generator pada pengujian rangkaian. Function generator berperan penting dalam memberikan sinyal input ke rangkaian secara akurat dan terkontrol untuk berbagai tujuan. Kemudian, yang pertama itu ada pengujian respon frekuensi filter untuk menguji karakteristik filter seperti LPF, APF, atau bandpass dengan memvariasikan frekuensi sinyal input dan mengamati outputnya. Kedua, ada simulasi output sensor yang digunakan untuk mensimulasikan output dari berbagai jenis sensor, misalnya sensor suhu, sensor tekanan, sensor cahaya, untuk menguji respon sistem yang terhubung. Yang ketiga, ada kalibrasi penguat atau amplifier yang digunakan untuk mengkalibrasi penguat dan menganalisis linearitas responnya terhadap berbagai jenis level sinyal input. Yang terakhir, ada uji masukan digital microcontroller yang menguji input digital seperti sinyal PWM atau sinyal clock pada sistem berbasis microcontroller. Lanjut, ada studi kasus aplikasi yang dimana yang pertama itu simulasi sensor suhu yang menggunakan gelombang sinus ditambah offset untuk menirukan output sensor suhu, menguji respon sistem yang terhubung. Yang kedua, ada pengujian filter audio, melakukan swap frekuensi dari 100 Hz hingga 10 kHz untuk menguji karakteristik filter audio, misalnya LPF, APF, dan bandpass. Yang terakhir, ada uji kestabilan power supply, di mana menggunakan gelombang kotak sebagai beban untuk mengevaluasi kestabilan tegangan keluaran power supply dalam berbagai kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf dengan NIM 2410952025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arbitrary waveform generator atau AWG. AWG adalah alat yang dapat menghasilkan bentuk gelombang bebas maupun kompleks. Nah, alat ini digunakan ketika sinyal standar, seperti sinus, kotak, segitiga. Tidak cukup untuk pengujian atau simulasi.
Nah, sehingga AWG ini bisa membuat bentuk gelombang seperti sinyal biologis atau EKG dan sinyal protokol komunikasi misalnya SPI, I2C, dan UART. Sehingga alat ini digunakan eh, pada saat ketika sinyal standar tidak cukup untuk pengujian atau simulasi. Selanjutnya, perbedaan function generator dan AWG. Di sini function generator, pertama dari bentuk sinyalnya standar, seperti sinus kotak segitiga. Dari fleksibilitasnya, function generator ini terbatas, presisinya cukup untuk uji umum, dan kontrol gelombang manual atau tombol digital, serta harga lebih terjangkau. Sedangkan arbitrary waveform generator ini atau AWG, bentuk sinyalnya custom, bisa dibuat sendiri, fleksibilitasnya sangat fleksibel dengan presisi tinggi dan kontrol gelombang dengan komputerisasi penuh atau via software, eh, namun harga mahal dan untuk aplikasi khusus. Baiklah, telah sampailah kita pada penghujung materi. Lalu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman saya tadi adalah function generator menghasilkan bentuk sinyal dasar untuk berbagai keperluan pengujian elektronika. Lalu memungkinkan pengaturan frekuensi, amplitudo, dan offset sesuai kebutuhan. Lalu function generator sangat berguna dalam simulasi, kalibrasi, dan validasi sistem. Lalu AWG menawarkan fleksibilitas tinggi untuk aplikasi lanjutan. Lalu pemahaman prinsip kerja dan cara penggunaan FG sangat penting untuk praktikum dan riset di bidang teknik elektro. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.